Bapak akan tampilkan contoh untuk teks kemarin. Nah, ini adalah contoh teks yang sudah Bapak bagikan ke kalian. Pak, apa sih yang dimaksud dengan teks definisi? Kita lihat ini. Kemarin judulnya adalah dampak COVID-19 virus corona terhadap industri pariwisata. Di sini ada bagian definisi. Tahun 2019 adalah tahun yang sangat berat bagi kami dan juga industri pariwisata di dunia termasuk Indonesia. Tahun ini tahun di mana sebuah virus bernama COVID-19 menyerang hampir seluruh isi bumi tanpa kecuali. Apa definisi yang dijelaskan di sini? Ini adalah definisi dari COVID yang nantinya akan berhubungan dengan industri pariwisata. Itu bagian definisi ya. Jadi menjelaskan masalah utama, mendefinisikan masalah utama apa yang ada dalam teks observasi ini. Jelas untuk hal ini? Nah, ini yang dimaksud dengan teks definisi. Kita kembali lagi ke slide-nya tadi. Setelah terdapat kalimat definisi, ada lagi deskripsi, dan penjelasan. Sudah ada di bawahnya ya. Terpenting adalah terdapat kalimat-kalimat yang menerangkan fakta. Fakta adalah sesuatu yang dapat dibuktikan kembali, sesuatu yang jelas dan benar-benar terjadi. Kita lihat, fakta yang diungkapkan itu bentuknya harus seperti apa. Di dalam teks contoh yang Bapak berikan, fakta yang dimaksud adalah kita lihat di sini ada keterangan mengenai waktu. Itu adalah fakta. Pada awal tahun 2020, Bapak perjelas lagi. Di awal tahun 2020, banyak wisatawan yang membatalkan rencana perjalanannya. Ini adalah sebuah fakta bahwa ketika ada COVID-19, memang benar ada banyak wisatawan yang membatalkan perjalanan wisatanya. Kenapa? Ya karena takut ada COVID, takut terkena COVID-19. Kemudian ada fakta lagi. Bagi kami, pelaku pariwisata, hal ini adalah pukulan telak yang mengakibatkan kami harus merumahkan hampir 90% karyawan kami yang sangat menggantungkan hidupnya kepada kami. Faktanya adalah memang banyak berita orang di PHK, banyak usaha-usaha pariwisata yang bangkrut karena ada COVID-19. Nah, ini adalah fakta. Kamu harus mengungkapkan fakta yang benar-benar terjadi. Lalu, di sini, dan pada suatu titik di akhir bulan Maret 2020, kami sudah tidak sanggup menahan kerugian besar, sehingga kami memutuskan merumahkan 90% karyawan kami. Jadi memang ada datanya. Kapan dirumahkan 90% karyawannya? Pada akhir bulan Maret 2020. Itu yang dimaksud dengan kalimat fakta. Begitu ya teman-teman ya. Nah, di sini ada banyak penjelasan. Kira-kira dari pengamatan penulis sudah mengamati secara langsung. Bagian apa saja sih yang dirugikan oleh COVID yang terkait dengan pariwisata? Di sini ada diungkapkan nih, ada satu. Yang dirugikan adalah Biro Perjalanan Wisata. Apa itu Biro Perjalanan Wisata? Sederhananya adalah misalnya ada bis pariwisata, kemudian ada tour guide, dan selanjutnya itu Biro Perjalanan Wisata. Lanjut, hotel. Kakak-kakak kelas kalian kalau yang boga ya, itu PKL di hotel, di bagian R&B. Maaf, F&B ya kalau nggak salah ya, food and beverage ya. Nah, di food and beverage ini, kalian akan melayani di bagian dapur.
dan servis. Hotel di sini diperparah dengan adanya pandemi virus COVID-19. Hotel di sini tidak bisa bekerja secara maksimal. Itu yang diamati oleh penulis. Selain hotel, restoran, dan rumah makan wisata, itu juga merugi karena COVID-19. Pusat oleh-oleh juga. Karena apa? Ya tidak ada wisatawan. Lalu kalau tidak ada wisatawan, nanti yang akan membeli oleh-oleh siapa? Mendapat untung dari siapa? Karyawan-karyawannya. Ya, ini ada satu fakta juga. Seperti contoh di Bali, yaitu pusat oleh-oleh khas Bali yang namanya adalah Krishna. Jadi di Bali itu ada pusat oleh-oleh terkenal namanya Krishna. Menutup dan merumahkan hampir 80% karyawan. Ya toh, karena hampir tidak ada wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang berkunjung ke Bali. Lalu ada lagi rental mobil, bus, HiAce atau Elf. Ini rental mobil kecil ya, bukan bis ya. Mereka juga rugi karena COVID-19. Yang paling dirugikan adalah karyawan-karyawan di dunia pariwisata. Seperti apa? Seperti ini. Karyawan travel agent, karyawan hotel, karyawan restoran, karyawan pusat oleh-oleh, karyawan rental mobil, supir, tour leader, dan tour guide semuanya sedang merugi sekarang. Lalu bagian terakhir, deskripsi manfaat. Di sini ada manfaatnya, yaitu bisa mengetahui bahwa para pelaku wisata itu berharap keadaan ekonomi industri pariwisata segera pulih, segera membaik. Kemudian di sini ada juga manfaatnya, yaitu supaya pemerintah dapat memberikan perhatian kepada pelaku wisata di Indonesia. Oke, itu untuk contoh teksnya ya, bisa kalian baca kembali. Nah, sekarang kita kembali ke slide-nya. Pak Maron ada tugas, tugasnya cukup mudah. Silakan cari teks yang serupa, ya kan? Teks yang serupa teks laporan observasi, boleh dari berita, boleh dari artikel di internet. Kemudian Bapak wajibkan itu harus artikel dari internet. Nah, karena kalian sedang kerja di rumah, sedang work from home, Bapak bebaskan topiknya. Kamu boleh cari teks laporan hasil observasi dari manapun. Boleh tentang boga, boleh tentang busana, boleh juga tentang IPA, boleh tentang ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, tentang budaya. Pokoknya itu harus ada, harus memenuhi struktur teks laporan hasil observasi. Bapak tampilkan tugasnya ya. Tugas kalian adalah, ini tugas kedua, cari 2 contoh teks laporan hasil observasi. Ingat 2 contoh harus dari internet, supaya apa? Nanti kamu tinggal nyari saja, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kamu nggak usah nulis, cukup kirimkan linknya saja atau tautannya. Bagaimana caranya? Carilah artikel-artikel di internet yang mempunyai struktur atau pola serupa dengan contoh bacaan yang sudah Bapak jelaskan tadi. Teks, artikel, atau berita tersebut harus menjelaskan sesuatu berdasarkan pengamatan. Pak, saya nggak tahu itu berdasarkan pengamatan atau tidak. Intinya gini, kalau suatu tulisan menjelaskan sesuatu dengan sangat jelas, menjelaskan kapan waktu terjadi, menjelaskan ukuran-ukurannya, misalnya itu terjadi di mana, menjelaskan sesuatu secara terperinci, maka itu adalah teks laporan hasil observasi. Ingat, harus ada masalah yang dibahas. Sifatnya fakta dan memberi manfaat bagi pembaca. Jika sudah, kirimkan link artikel atau berita tersebut melalui Google Classroom di kolom tugas yang Bapak sediakan. Saat ini Bapak sedang akan menyediakan kolom penugasan untuk minggu selanjutnya. Silakan itu dikerjakan. Nanti pengumpulan hanya mengumpulkan linknya saja, tidak perlu mengcopy tulisannya semua, cukup
copy linknya biar nanti Bapak buka dari link tersebut. Kamu tidak perlu copy paste seluruh tulisan. Jelas ya teman-teman? Selamat mengerjakan. Minggu depan Bapak juga akan bagikan daftar bagi teman-teman yang belum mengerjakan tugas 1. Supaya kalian tertib mengerjakan. Nanti yang tidak mengerjakan tugas tidak akan mendapat nilai. Gitu ya. Nanti bagi yang belum mengerjakan silakan menghubungi Pak Marwan untuk tugas remedial. Baik, begitu saja penjelasan dari Pak Marwan. Minggu depan Bapak akan bagikan video lagi mengenai aspek kebahasaan, kemudian mengenai juga contoh-contoh lain dari teks laporan hasil observasi, dan nanti cara pembuatan teks hasil observasi. Begitu ya teman-teman. Demikian pelajaran yang sudah Bapak sampaikan. Tolong diperhatikan juga. Nanti akan Bapak berikan video-video lagi. Jadi kita nggak perlu pertemuan secara langsung. Cukup bisa lihat video ini dari link video yang Bapak kirimkan. Begitu teman-teman. Selamat mengerjakan tugasnya. Selamat mengerjakan tugas-tugas yang lain. Tetap sehat, tetap semangat. Selamat siang.